Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak di atas nih, Pak. Aku kecil nih. Nanti habis saya jaringan kampanye. Mas Zainal ini waktunya masih agak lama ya? Iya Pak, lama-lama. Waktu bisa seleluasa mungkin Pak. Ya, saya minta waktu sebentar ya Pak. Iya. Yang menunggu ya? Minimal 5 menit Pak. Nganu, Mas Ikon dan pengurus pusat, Mas Teguh, calon legislatif. Jadi Mas dengan Insya Allah, Amin. dan para tokoh di Limpung yang Insya Allah akan memperjuangkan kehidupan belakang. Amin. Amin ya rabbal alamin Bapak. Jadi aku nyuruh orang saya tak suruh telepon panitia sini karena ada serangan si Nazi mau datang ya. Iya Bapak. Dan saya sampaikan, Mas, daripada pengarahan mendingan saya sama Nazi diuji baik. Ditawari orang kalau mau Limpung. Bukan masalah itu Mas, karena maaf nih, jenengan itu harus ngerti apa yang ada di dalam kotak yang jenengan akan perjuangkan. Maaf ya, kalau jenengan tanya masalah Mas Anies dengan saya, apapun pertanyaan jenengan akan saya jawab semampu saya. Karena mungkin sebelum jenengan kenal Mas Anies, saya 6-7 tahun yang lalu sudah kenal sama Mas Anies. Maaf Pak, saya nyalek iya, tapi setiap acara berkursi, saya pernah kapan Mas? Iya. Kami selalu menyertainya juga. Saya tidak pernah ngomong saya mau nyalek, nggak pernah. Beliau selalu hadir. Bagi saya memperjuangkan Mas Anies nih lebih utama daripada pencalekan seorang Yoyo di Dapil 10. Makanya. Ya. Semoga sukses Pak Yoyo. Ini saya ada acara nih. Di mana acara kita sekarang? Hari ini acara kita di mana? Gempol Pak. Acara kita, acara saya di mana hari ini? Acara Agendanya. Agenda acaranya di mana? Acara pribadi saya di mana? Agus mau mana, Bos? Hari ini kontak mana? Usai kegiatan ini, agendanya kegiatan di mana? Hari ini itu ada Limpung, Bringsek, sama Bis. Limpung, Bringsek. Bis Baju Putih. Saya hadir di sini bukan ikut kegiatan saya. 3 kecamatan hari ini saya membentuk konten, tapi saya hadir di sini. Lah mumpung ini ketemu saya, tolong saya nggak usah ngomong deh. Jangan mau tanya apa dengan saya, tanya. Sing nyengi ora apa-apa, sing seneng ora apa-apa, sing berkualitas saya yakin karena ini acara di Limpung. Saya dari dulu pada saat saya jadi bupati, kenapa saya benar-benar fokus di Limpung? Karena saya tahu, maaf nih, bukan saya beda-bedakan dari kecamatan lain. Saya tahu bahwa pusat perputaran ekonomi itu ada di Limpung, di Kabupaten Batang. Jadi saya tahu sedikit tentang kualitas manusia yang ada di sini. Makanya pada saat saya dulu mau buat UKM di Limpung, mau geser kabupaten dari Batang ke Limpung itu wacana. Tapi ternyata udah dipindah ke Kalimantan oleh Jokowi. Jadi kita manfaatkan waktu beberapa menit ke depan untuk tanya jawab aja ya. Yang bertanya silakan langsung bengong aja, kalau sama ini kesuwen. Saya belum deset Pak Yoyo. Belakang dulu. Ben marahi kancane Mas dulu. Oh deset sendiri Pak. Saya kayak dari Bapak. Kalau saya Mas kesuwen. Pak Yoyo itu kan kami, tapi Bapak nggak pernah untuk Barat Amin digambar dimanapun. Oke, kita jawab ya. Kau rasa kalau sampean. Kalian tahu doi. Yang pertanyaan kedua disiapin. Prede ya. Ayo Mas Bapak, sekarang maju ke depan. Maju Pak. Kita tunggu beliau Bapak Yoyo. Monggo. Ya, salim. Oh, belajar kan? Ngawal. Orang usaha. Orang
Pertanyaan kedua silakan. Siapa pertanyaan kedua? Saya, Pak. Silakan dari Limpon. Ya. Sabar. Orang usah. Mati dulu. Ayo Mas. Mati dulu. Biar kamu kasih bumi. Ya. Rasa lebih seru isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, cukup satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Saya tidak akan bertanya. Tadi mungkin yang pertama yang dimaksud Bapak ini itu gambar jenengan sing gede. Kuwi nama gambare calon presiden. Guru gawe mesti lho. Kalau saya gambarnya maaf banget ya, bukan berdua kayak gini, tapi cukup saya sama Mas Anies kayak gini. Dan orang nggak mungkin punya nih. Langsung lebih balingone digawe sing gede. Bentar. Kotak pasangaken. Bentar, sampai dukung Mas Anies perang. Pendukung, ya cetak jangan lah. Emang ini gambar siapa Mas? Kalau aku ngomong orang gambar siapa? Gambar jenengan Pak Yoyo ngetrapaken apa jenenge? Goblok. Blangkon. Minggu Pak Anies. Orang mungkin ada bahkan nggak ke belakon aku di jalur kanan Mas Anies digo sampai saya ini padahal gue belakon aku biar menjadi bupati Batam sokong bayarku tak jaluk orang dinake beracara tak jaluk orang dinake ternyata dipakai kemana-mana wis konggon bayar aku Anak kocame ini. Mbak Bubur berarti ini jawabannya sudah berarti ya. Dan foto-foto kayak gini tuh masih banyak banget. Saya sama Mas Anies tuh banyak banget. Yang terakhir, Pak, begini, jenengan saksi nih, jenengan saksi nih, sebentar. Ini saya pertemuan pernah di tempatnya Mas Anies. Mohon maaf, aku nyenani Mas Anies pernah? Tidak. Suara saya keras banget nggak sama Mas Anies? Keras. Kenapa saya keras? Karena Ingin Jawa Tengah itu 40%. bagi seorang yang tidak punya kedekatan emosional, ngomongan kayak saya kepada calon presiden kira-kira wani kurang? Berani. Nggak berani. Jujur saya masih nahan emosi kalau Mas Anies. Saya sudah mulai perjuangan menangkan Mas Anies setahun yang lalu. Jangan belum ngerti Mas Anies mau calon jadi apa tidak. Apalagi PKB belum ngerti mau jadi wakil. Saya sudah setahun yang lalu dan sudah pernah dipanggil ke Mabes TNI gara-gara pernyataan saya dicloning sama orang kan. Tapi saya yakin nih Mas Anies bisa nyapres. Amin. Menang. Ini bisa nyapres dulu. Ya, bisa nyapres karena luar biasa apanya? Tekanannya, kejoliminya luar biasa. Makanya setiap acara Mas Anies itu selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril dhalimin bidhalimin. Ini di sini Mas Anies itu dizolimi di mana-mana. Dan Mas Anies minta, ya Allah, moga-moga sesama orang zalim saling nyerang. Dan ternyata dikabulkan. Betul nggak? Jadi tadi yang salaman Pak Yai tadi bukan hanya salawat, tapi tolong dirasakan. Ini yang penting. Media sosial saya setiap hari yang nonton minimal 9.000. Jadi kalau saya ada upload gambar saya sama Mas Anies, saya nonton minimal 9.000. 2-3 bulan terakhir ini di dapil 10 yang sudah nonton medsos saya sudah di atas 2 juta. Lah aku masak sepanduk siji, saya nonton wong sampean.
Tapi saya yakin ini kan orang nyambung kalau sampean pemodal aku kolonial. Nah, sing nonton medsos kan milenial. Betul nggak? Tapi barang siapa yang mau masang gambar saya sama Mas Anies, silahkan tak kasih filenya cetak murah. Cetak dhewe. 100. Salaman mana tak motor nih, Pak. Titip Mas Anies ya. Titip Mas Anies. Jangan pernah capek, jangan pernah menyerah. Wes. Kita ini gini. Tolong tirukan. Yang kenceng ya, yang kenceng. Saya adalah seorang pejuang. Saya adalah seorang pejuang. Gak usah ditirukan, Pak. Biar dia aja. Saya adalah seorang pejuang. Saya adalah seorang pejuang. Tugasku hanya berjuang. Soal kalah atau menang, bukan urusanku. Karena aku seorang pejuang. Dan tugasku hanyalah berjuang. Allahu Akbar. Amin, menang. Menangkanlah bukan urusan seorang pejuang. Lillah. Ini sopo sing ora ngerti Jawa Tengah. Setengah mati, Pak. Iya, kandang. Karena emang masyarakatnya sebagian besar di sembakone dia prope. Maaf kalau saya tanya kepada jenengan, sing gawe kayak gitu siapa? Oligarki. Siapa? Pemain politik. Betul nggak? Yang ngasih uang siapa? Bukan pemain politik. Dan itu sudah ngetrap di pikiran dan hati orang-orang di sini. Setengah mati, Pak. Tapi bagi saya tugasku sekarang adalah memperjuangkan Mas Anies, Mas Muhaimin. Urusan menang kalah bukan urusan saya, tapi urusan Allah Azza wa Jalla yang memegang takdir semua manusia. Tugasku hanya memperjuangkan Mas Anies. Wes beli mana? Mas. Diputusin. Kayak mau ngaji. Mujahidi. Oke. Ya. Yang kedua Mas ya, ini serius. Silakan. Jadi karena saya melihat jenengan adalah di antara yang hadir di sini orang yang paling dekat dengan Pak Anies dan kedekatannya tidak diragukan lagi, kemudian loyalitasnya dan perjuangannya juga tidak diragukan lagi. Saya titip pesan kepada beliau, mudah-mudahan ketika beliau menjadi presiden tolong disampaikan bahwa kami rakyat ketika membayar pajak kendaraan birokrasinya susah banget. Tolong ketika beliau menjadi presiden, birokrasi bayar pajak kendaraan itu sebagaimana bayar pajak tanah. Jadi itu yang menjadi kendala kami ketika kami bayar pajak. Birokrasi yang terlalu berbelit-belit menjadikan korupsi di mana-mana. Terima kasih. Gue lah persoalan sampeyan orang beli mobil, saya beli mobil pada banyak. Persoalannya sampeyan beli motor bayar pajak motor angel. Saya persoalannya beli mobil bayar pajak mobil angel. Enten Bapak Ibu sekalian saya hormati ya. Biyen kakek buyut kita berjuang itu pakai keris. Betul? Kalau sekarang pejuang-pejuang itu nggak pakai keris, nggak pakai bedil, pakai pulpen, pakai ballpoint. Ya contoh ya, jadi kertasnya mas, jadi kertas. Nah, ini contoh ya. Ini jelas nggak sih suara saya? Dulu pada saat saya jadi bupati, satu HVS keras, satu HVS ini mau tak tulis sepertiganya toh.
sepertiga tak tulis begini tulisannya, contohnya ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Yoyo Rio Sudibyo, Bupati Batang periode sekian menyatakan bahwa di seluruh Kabupaten Batang, di seluruh kecamatan Kabupaten Batang tidak boleh berdiri toko modern atau Indomaret Alfamart lebih dari 1 biji, kecuali Lingkung dan Batang boleh 2. Mau sepertiga kekuatan pemimpin lokal di Batang. Alhasil 5 tahun Indomaret Alfamart mau siji di tiap kecamatan. Lingkung saya selesai Pak, dirobek tuh kertas. Sekarang tiap 100 meter ada Indomaret Alfamart. Betul nggak? Pertanyaannya yang rugi siapa? Sedulur-sedulur kita itu monggo mangan, monggo gawane omah, monggo gawean ben ora dindi ketekan Indomaret Alfamart yo entek. Dan sampai tahu izin Indomaret Alfamart apa berapa? Enggak usah saya kasih tahu. Sekali ya Pak. Enggak banyak sekali, enggak banyak sekali. Yang banyak itu yang dapat tutup. Dan sampai tahu Indomaret Alfamart punya siapa? Singkat siji ae. Cuma 1 orang. Ini kekuatan pena seorang pemimpin Pak. Maaf ya, ini orang Lingkung semua kan? Ya. Ada sebagian orang mana? Maaf, kalau saya dulu tidak tanda tangan rumah sakit Lingkung saya bangun, sampai saya ini melayani sih. Ya. Betul nggak? Paling ini Sukoharjo melayani, Ngadirejo, RSI melayani sana, kalau lorong, saya kan pelayan ke seluruh rumah sakit. Betul nggak? Itu kekuatan pena seorang pemimpin. Contoh lagi, wingi meh kebakaran yang pasar kan? Biar kalau nggak saya tanda tangan pemadam kebakaran tak geser nang kecamatan Lingkung loro, jadi apa pasar? Hah? Lah iya, jadi yakini Anies akan seperti itu. Tapi tekuknya adalah untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ini kekuatan seorang pemimpin itu bukan di sembakone saiki kopi piro, cuman saiki iki wis kakean wong loro. Lah tugasnya jenengan sing waras apa? Memperbaiki. Usaha keras mewaraskan yang wis edan ae. Siap gak ini? Siap. Itu siap. Wong presiden waras kok. Perjalanan semua calon Pak, semua calon presiden loh ya, yang tidak menempel partai politik hanya Mas Anies. Ingat itu, saya sampai sekarang itu dua moga-moga somben Mas Anies jadi menteri ning ojo juku inggo politik. Ambil yang profesional dulu si kayak bakul mebel sekolah Solo saya itu dulu pada saat jadi presiden pertama ngomong ngambil dari profesional, seminggu kemudian balik Ganti. jebule wis tak biar pokoknya isu tahu sore tempe ora usah kamu memuji kowe sopong sing tadi biasane dindah Allah ya Allah Mas Anies sabila sabar. Amin. Jadi gitu Mas Agus ya. Urusan jenengan bayar motor salah. Urusan Kecil. Tapi kalau nggak disiapkan urusan ini mengerikan sekali. Wes yang paling gampang, yang paling goblok, yang paling bodoh. Lah kok gawe pabrik pupuk be ora gelem. Pabrik pupuk lho. Buat rakyat. Pabrik pupuk. Apa susah elek cepet tapi gak pernah dipikirkan, malah kok gawe kartu tani wah saya bupati pertama yang menentang itu sekian tahun yang lalu. Ngeri. Jangan dikira jadi pejabat itu enak, kecuali kalau memang sengaja mau bikin enak awalnya. Semua dihalalkan.
Saya ini yang bangun pada saat saya jadi bupati, bangun pasar Kilimo. Satu periode bangun pasar 5 dan satu pun tidak ada yang bayar pedagangnya. Sampai boleh nek kabupaten liyane nek ono pemerintah bangun pasar terus pedagangnya gratis, tunjukkan kepada saya, tak hormat 2 tangan saya sama bupatinya. Di mana wes? Atau ini yang paling gampang Pak? Ini ada yang pernah jadi PNS? Dulu kan? Jadi kan? Maaf Pak, ya, maaf banget. Misalnya jenengan kepala dinas, terus saya ngomong sama jenengan nih, Pak, besok seluruh anggaran yang di tempat jenengan dipamerkan ya di alun-alun, jujur. Mau? Jenengan mau? Mau. Pasti nggak mau. Tapi saya tetap mengadakan festival anggaran di alun-alun Batang. Masih ingat ya? Dan ternyata alhamdulillah itu jadi ikon Batang, ngangkat derajatnya wong Batang waras se-Indonesia. Walaupun sampai detik ini tidak ada satupun yang berani nyontoh. Seharusnya bayangan jalan itu susah masyarakat kayak apa itu? Oke, Mas Agus ya. Siap. Jadi dulu aja ini menang, insya Allah kewarasan akan lebih banyak. Amin. Amin. Ada yang lain silakan. Ayo mau ketemu saya. Oke, Mas. Sing close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan secara konsep ekonomi. Insya Allah Bapak Yoyo Sudibyo sebagai presiden DPR RI tingkat pusat. Besok setelah jadi DPR RI, Pak Yoyo punya konsep apa untuk perkembangan ekonomi Kabupaten Batang? Dan sekarang sudah beberapa tanah sudah dibeli di wilayah Limpo. Apa konsep untuk anak-anak muda kita? Terima kasih. Gini, pertanyaan berat ini. Ini tak kasih tahu jenengan ya, tak kasih tahu jenengan. Nyambung, orang nyambung, pokoknya ngomong lah. Sampai nyambung, orang nyambung, pokoknya ngomong. Sampai ngerti TikTok? Tahu. Ngerti? Kui kekuatan TikTok kui edan. Jadi ada namanya algoritma. Wis pokoknya sampai madu-madu kayak. Algoritma di TikTok itu bisa mengumpulkan barang-barang apa yang paling dibutuhkan oleh rakyat di Indonesia. Wes ya. Jadi keluarga ini wes wong sak Limpo itu ngerti barang ini yang paling dibutuhkan oleh rakyat Limpo. Gedene oleh rakyat Indonesia. Lah, Indonesia dijual kanggo TikTok. Wong Cina kan sing ngene. Kowe tiap hari melototi TikTok kemudian menganalisa. Setelah tahu barang apa yang paling banyak dibutuhkan oleh orang Indonesia, dia buat sendiri. Setelah dia buat sendiri, dia banjiri Indonesia. Akhirnya apa? Entek Indonesia. Ini kalau ngomong kayak gini, sing menteri kayak nggak ada latar belakang dagang, orang mungkin nyambung. Nyambungnya mau piye carane ngesok kepilih mana? Duit tak lorot piye carane gore-gore ben calon maneh. Mung kuwi tok. Pokoke sing dinai-nai kuwi tim sukses e. Mbok tim sukses e bener apa ora sing penting kowe menang maneh aku esuk. Wes kong-kali-kong kayak gitu aja dijalin terus-menerus dan tanpa pendampingan orang yang ahli di bidangnya. Saya mau tanya UMKM mana yang didampingi oleh ahlinya? Gak ada. Biar caranya pokoknya kong-kali-kong aja, dana keluar, cincai-cincai habis itu go. Mau sampai kapan? Maaf ya Pak, saya pada saat jadi bupati Batang, maunya saya, kenapa saya nyodek jalan ke Dieng lewat Bawang dan lewat Bandar? Ini tujuan utama saya sebetulnya untuk naga hasil bumi dari Dieng turun ke Bawang, hasil bumi dari Dieng turun ke Bandar,
sehingga ada perputaran ekonomi di bawah sama di bandar. Tapi yang terjadi kan ada efek lain, apa? Efek pariwisata yang justru lebih hebat daripada apa yang saya bayangkan. Betul nggak? Mikir kayak gitu kalau orang politik bumbuan, emang mau mikir kayak itu, mendingan mikir kontraktor bos. Berapa persen? Saya setelah selesai jadi bupati bisa kok. Saya tetap tinggal di Batam, malu-malu proyek. Bisa nggak? Bisa, malu-malu hutan proyek. Atau paling gampang deh, malu-malu kerecok IKN. Kok IKN lagi? KITB yang diri saya. Banyak nggak kira-kira yang mintain tolong saya termasuk KITB? Banyak. Atau paling gampang lah, malu-malu kerok gantian saya. Gantiannya sampai ke gol. Bisa nggak? Antri yang ngajak saya, alhamdulillah lillahi ta'ala sedikit pun saya gak gol. Saya bisa pindah ke Cina, walaupun terkatung-katung di sana, tapi alhamdulillah cepat sugi, halal toyib. Dan saya yakin dengan saya berdiri lagi di sini bukan karena hebatnya saya. Allah Ta'ala yang menakdirkan saya berdiri lagi di sini, doa orang tua saya dan juga doa orang-orang Batam yang mungkin mendapatkan fasilitas selama saya menjabat di Batam. Saya yakin itu. Makanya orang sugito, terus orang gelem melu-melu politik. Apa bedanya kalau sama sinoli wong sing sugih? Apa bedanya kalau orang pribumi wes sugih orang melu politik, apa bedanya sama mereka? Yongki, Yongki panalnya lagu PKS kan? Jangan cuma ngerok doang. Aku jujur wes waduh nek ngomong masalah sekarang wes. Jadi konsep ekonomi Pak, selama si penguasa ini ngerti dagang, dia akan paham apa yang dilakukan. Tapi kalau yang megang pena ini hanya mempertahankan kekuasaannya toh, tidak akan mungkin berpikir itu Pak. Saya jamin tidak akan mungkin berpikir itu, cuma jadi penikmat jabatan aja. Mau dihitung pakai cara apa Pak? Mau dihitung pakai cara apa? Mau jadi bupati, mau jadi DPR, mungkin balik duitnya ada dari mana? Tinggal pilih. Kenapa saya bilang kayak gitu? Oh, saya tahu. Oke, gitu ya Pak ya. Moga-moga nanti siapapun yang jadi, kalau saya nggak ada rencana Pak. Perangkat desa tuh, ada perangkat desa. Takut. Ini ya nih. Perangkat desa itu tak jumlahnya nang Batam gue orang mau 4.000. Perangkat desa mau 4.000 nang Batam, alhamdulillah 100% utang nggak gue. Siapa Pak Lurah ya? Utang berapa? Perangkat desa utang berapa? Mantan Pak Kenoyo belakang. Mantan Pak Kenoyo belakang. Calon PKB. Utang kan? Bisa dibayangin nggak Pak? 4.000 orang SKD sekolah KB di Baperan, BPD sama Baperan datang itu giling di situ, muter di situ. Lah enak dia. Kenapa doa kalau Dracula kejot ketiye dulu deh. Saya punya ide, nanti tak buatkan koperasi. Dengan modal saya kan DPR ini kan orang duit ya. Tak kasih buat DPR di situ, silakan hutang piutang di situ. Cuma nanti hasilnya kembali ke mereka, berarti tidak riba. Dan itu saya yakin. 5-10 tahun yang datang duit modal itu sudah jadi puluhan miliar. Mantap.
maksud. Lah nek wong maaf itu wong dagang pikir kayak gitu, lah belum nyambung orang. Ini ya saya sampaikan. Siapa yang belum masuk ke toko saya ini, orang ini sudah masuk ke toko saya semua belum? Sudah ya? Alhamdulillah, berarti sampai rezekinya aku. Bariki pada orang belum ya? Tak kasih tahu Pak. Saya mau tanya, jujur nih, murah-murah apa larang-larang? Tak kasih tahu. Semarang, Surabaya, Medan, Jakarta. Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya. Itu sekarang sudah ada depo-depo barang Cina yang mereka direct langsung datang ke situ dan bosnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus kita mau melawan, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka dibukakan pintu. Siapa buka pintu? Selesai. Dan terus saya nggak mau ikut-ikutan. Ya aku melu mati, mendingan aku melu-melu, aku berjuang, usir PN. Saya tahu kayak gini, kayak saya ini. Hari ini wong limo, wong sing jaluk tulungnya. Tapi wong main nyala kan, orang tak tulungi yo, keprimen, tak tulungi kok, kebangetan. Lah wong peduse lahir sungsang bae jaluk tulung. Wong main nyala kok, ya Pak. Duh. Angel wis. Tapi enggak apa-apa. Insya Allah Pak, banyak yang sudah saya pikirkan. Termasuk yang UMKM kemarin kan buka toko UMKM pertama di Batam kan belum ada. Hanya showroom UMKM yang dulu saya gagas pada saat saya jadi bupati di depan gedung pertemuan Batam itu juga nggak dikelola. Umur nggak ngasih bantuan itu kepada yang senang aja, atau mungkin yang bisa diajak kerjasama lah. Karena asal saya warna tak jabutin rambutnya sisi sampai tapi nggak gampang, iya nggak gampang. Saya jujur, saya pernah jadi tentara, saya pernah di Aceh, saya pernah di Papua, saya pernah dagang, saya pernah jadi bupati. Alhamdulillah, cobaan terberat hidup saya itu pada saat jadi bupati. Tapi saya sampaikan sama ibu, saya ngerti selawat, saya ngerti ngaji, saya ngerti belajar agama juga pada saat saya jadi bupati. Ini Edi, nanti kan? Jujur banget apa kok sampai kalau ngomong kok. Kowe biyen tahu nih pilih nyong. Kowe koordinator kok di Pantura. Orang apa? Koordinator kafe. Orang Sambuyu. Bener gak sih? Betul. Yakin? Mandi disumpah? Lah memang iya kok. Jujur. Tapi setelah saya jadi bupati, kamu ikut saya. Kamu pada bangkrut enggak? Bangkrut Pak, kafe saya jatuh tutup sekarang kok. Tapi alhamdulillah sekarang udah menjamur lagi. Susah Pak. Jadi kalau jenengan memperjuangkan Anies seperti yang saya perjuangkan dengan hati dan pikiran, tenaga, harta saya, jenengan sudah benar. Tapi tolong jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jangan setelah ikut pertemuan ini terus jangan buat yang biasa. Jangan. Setelah pertemuan ini sudah mendapatkan pencerahan dari saya, sampai kudu ngibrit pokoknya Anies. Orang peduli kenapa, orang peduli cuma tetap pakai strategi ojo kok sampai Ganjar sampai temuan nih sampai besok Anies ya orang nyambung gak nyambung. Wah sebentar, tenang ini ada yang pernah dibom. Sebentar biar nanti ada kode dari saya lihat semua lihat semua tenang. Kita lanjutin ya. Kamu wes ngatur kompeni kan asem namanya. Cepat. Kalau tak dilubung kayak ngatur be. Kalau kayak gitu aja dilubung. Apa kondisinya? Kita lanjut ya. Jadi setelah ini kalian Bapak Ibu harus sepakat harus memperjuangkan
memperjuangkan Mas Anies, Mas Muhaimin dengan segenap hati, pikiran, tenaga dan sumber dayanya. Siap ini? Yakin? Ikhlas? Lillahi ta'ala. Aku seorang pejuang. Tugasku adalah berjuang. Soal kalah atau menang? Bukan urusanku. Karena aku seorang pejuang. Dan tugasku hanya berjuang. Nah, gitu. Inilah artis kita, Naji. Pak Haji, wah, alhamdulillah. Selamat datang. Udah dulu, besok pasti mau duhur lah. Udah, nggak usah salaman semua, waktunya habis. Ayo Mas, sini. Selamat datang. Siap. Langsung naik. Mas Haji, ojo bingung. Langsung aja. Wah, orang tergantung Langsung pelawak. Waduh. Ini. Angel, kalau pelawaknya angel. Astagfirullahaladzim. Ini kali ini ada manusia ganjil ini. Terima kasih. Alhamdulillah beliau berdua mudah-mudahan jadi semua. Perubahan Allah ya. Kita siap untuk berubah dan siap untuk berkorban. Sekali lagi berkorban. Berjuang. Ya. Berjuang lagi kalau ini saatnya adalah saat yang terbaik antara intelektual dan para santri sudah berjajar. Kemudian di sini ada Pak Narji dan Pak Yoyo ya. Kita dukung bersama. Jangan takut, Allah yang akan menjadikan beliau. Amin. Alhamdulillah. Kalau orang ikhlas itu akan dipertemukan. Mudah-mudahan beliau adalah orang-orang yang ikhlas. Masalah jabatan adalah masalah dunia. Tetapi masalah kepemimpinan adalah masalah agama, masalah keyakinan, masalah surga dan neraka. Karena apa? Kita tahu bahwa kita umat Nabi Muhammad ya, generasi pertama menterlantarkan jasad Nabi yang mulia sampai 3 hari tidak dikubur hanya untuk apa? Untuk apa? Bikin hari Pak Narji Ya, untuk memilih pemimpin yang baik. Oleh karena itu, ya, saya sangat geram ini ya. Ya. Nanti saya serahkan pada Pak Tri Teguh Pamuji yang akan memberikan ular-ular. Monggo sebelum acara yang lain, monggo Pak Teguh silakan.